Bab 2230, Negosiasi. Namun, pukulan dengan cambuk seperti itu tidak membuat mereka berdarah. Jadi, mereka tidak akan mati karena kehabisan darah. Hal tersebut pun menambah jangka waktu penderitaan mereka. Tidak, kami tidak berbohong. Kami sudah mengatakan semuanya. Organisasi yang pernah berhubungan dengan kami hanya 5 kamp itu. Tuan Besar Valentino, jangan pukul kami lagi. Kelima kamp itu paling dekat dengan kami. Tentu saja kami akan berhubungan. Kami sangat jarang ke tempat lain. Gaston dan Kyle terus memohon ampun. Mereka sama sekali tidak terpikir musuh lain dari pasukan berdarah dingin. Kalau tidak ada dendam, mereka tidak akan menyerang kalian. Valentino duduk di kursi sambil berbicara dengan nada yang sangat dingin. Tuan Besar Valentino, aku benar-benar tidak kepikiran. Dulu saat menerima tugas, kami akan membunuh habis pihak mereka, jadi kami tidak mungkin punya musuh. Di wilayah barat, hanya kelima kamp itu yang pernah berhubungan dengan kami. Aku tidak akan berani berbohong. Tuan Besar Valentino, mana mungkin aku berani berbohong di saat seperti ini? Gaston memohon ampun di tanah, tapi Valentino tetap tidak menyuruh berhenti. Kedua prajurit Maple Pavilion yang bertugas untuk mencambuk masih terus mencambuk mereka. Terus cambuk mereka! Valentino memantik sebatang rokok dan berbicara sambil melambaikan tangannya. Shoot! Brak! Shoot! Brak! Cambuk besi itu menghantam mereka berdua dengan sangat keras. Suara teriakan mereka yang mengenaskan membuat orang yang mendengarnya merasa kasihan. Bahkan Rose dan yang lainnya pun sudah tidak sanggup melihatnya dan menolehkan kepalanya. Sementara Gaston dan Kyle masih tidak mengatakan apapun sampai Kyle pingsan. Tuan Besar Valentino, aku baru terpikir masih ada satu orang. Kami pernah berurusan dengan kamp Negan di wilayah barat. Tiba-tiba Gaston berteriak keras dengan kedua tangan memegangi kepalanya. Apakah masih ada lagi? Valentino memuntahkan asap rokok dan bertanya dengan datar. Tidak, hanya kamp Negan. Gaston terbaring di tanah dan terus mengoceh. Valentino, bisa saja dia menipumu. Kamp Negan adalah organisasi wilayah barat yang terbesar dengan jumlah anggota sekitar 80.000 orang. Dia pasti ingin memanfaatkan kamp Negan untuk membunuhmu. Rose mengernyit, lalu melangkah maju dan berkata seperti itu. Valentino melirik Rose, kemudian menolehkan kepala. Saat ini, bahkan Valentino sendiri juga merasa dirinya seperti sedang kerasukan. Seolah-olah dirinya sudah mulai menggila. Gaston dan Kyle memang tidak akan mengatakan apapun meski dihajar habis-habisan, lalu ucapan mereka juga belum tentu jujur. Namun, Valentino tidak tahu apa yang harus dan bisa dia lakukan. Jadi, dia hanya bisa memaksakan keadaannya. Aku juga ingin mencobanya meski dia menipuku. Barangkali ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah. Karena kalau aku menyerah, berarti aku menyerah akan orang yang kucintai dan anakku. Valentino bangkit, kemudian bergumam sambil melihat ke tempat yang jauh. Tapi, kamp Negan adalah pusat dari wilayah barat. Kalau kamu ingin menyerang mereka, kamu pasti akan bertemu dengan banyak organisasi selama perjalanan. Apakah kamu bisa melewatinya? Kamp Negan sendiri saja memiliki lebih dari 80.000 orang, hampir mencapai 100.000 orang. Sangat sulit. Rose menggigit bibirnya dan membujuk dengan halus. Aku juga punya orang. Valentino tetap berbicara dengan keras kepala. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat orang-orangmu mati? Wilayah barat memiliki lebih dari 50.000 orang. Berapa yang kamu punya? Meskipun kamu bisa menghabisi 50.000 orang wilayah barat itu, berapa banyak nyawa yang akan kamu korbankan? Ucapan Rose ini membuat Valentino terdiam. Setelah terdiam sejenak, Valentino berjalan keluar dari kamar. Di luar, ada orang-orang yang sedang menunggu. Tidak ada orang yang tahu apa yang dilakukan oleh Valentino di dalam kamar. 5 menit kemudian, Valentino keluar dengan mengenakan pakaian lain dan membawa tas satchel. Dari dandanannya,
terlihat bahwa Valentino ingin keluar. "Kak Valentino, apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang prajurit Maple Pavilion menatap Valentino dengan kebingungan. Rose juga berjalan kemari dengan tatapan yang kebingungan. "Ucapanmu benar. Aku tidak bisa membiarkan bawahanku mati begitu saja. Jadi, aku akan memberikan mereka sebuah kesempatan, begitu juga untuk diriku." Sambil berbicara, Valentino berjalan ke depan. "Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Rose melihat Valentino yang seperti orang gila dan langsung menahan pria itu. "Aku akan mencari waktu untuk bernegosiasi dengan mereka, apakah mereka pernah melihat istriku atau tidak. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik kalau mereka menyerahkan istriku. Kalau tidak, aku akan memerangi seluruh wilayah barat." Valentino menatap Rose sambil berbicara dengan sangat tenang, tapi ucapannya membuat orang merinding. "Kamu benar-benar sudah gila! Apakah kamu tahu seberapa bencinya wilayah barat pada orang negara Nagon? Setiap tahunnya, wilayah barat akan membunuh cukup banyak petarung di wilayah perbatasan. Kamu yang merupakan orang dari negara Nagon, apakah kamu pikir kamu bisa kembali dengan selamat kalau pergi sendiri?" Rose mengomel dan langsung mengulurkan kedua tangannya untuk menarik kerah Valentino dengan keras. Valentino menatap Rose dengan datar tanpa mengatakan apapun. Saat ini, Valentino bahkan tidak berniat untuk memberi penjelasan. "Sudahlah, lebih baik kamu tenangkan dirimu dulu. Aku akan menyuruh orangku untuk menyampaikan perkataanmu kepada setiap organisasi wilayah barat. Pasukan Rose hanyalah sebuah organisasi intelijen dan tidak pernah ikut campur dengan urusan orang lain. Semua orang wilayah barat mengetahui hal tersebut sehingga mereka tidak akan melukai orang-orangku." Rose melepaskan kerah Valentino. Kemudian, dia berbalik untuk menghampiri Jasmine dan yang lainnya untuk memberikan perintah. Valentino menggerakkan bibirnya, kemudian dia bersandar di sebuah batu. Dia tidak tahu ada apa dengan dirinya, dia sudah seperti orang gila. Setiap detik, setiap menitnya, dia merasa ada bagian dirinya yang menghilang, seperti zombie. Dia merasa sangat frustasi. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang gila dan brutal. Dia sama sekali tidak bisa mempertahankan akal sehatnya. Dia juga tidak bisa tetap tenang dan menjaga kewarasannya. Hanya saat membunuh dan mencari Angel, dia baru merasa menemukan dirinya sendiri. "Kakak ipar, kamu tidak perlu membuat dirimu kelelahan seperti ini. Kamu tidak sendirian karena masih ada kami." Gianni berjalan kemari, lalu menggandeng lengan kiri Valentino. Sementara itu, Caroline menggandeng lengan kanan Valentino. Mereka berdua pun memapah Valentino untuk bangun. "Aku baik-baik saja. Aku kembali dulu. Kalau negosiasinya gagal, aku akan memerangi seluruh wilayah barat." Valentino melambaikan tangannya, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Mendekati jam 4 sore hari, berbagai organisasi besar dan kecil di wilayah barat mendapatkan sebuah informasi secara serentak. Alasan kelima kamp itu dibantai siang tadi adalah karena seorang wanita. Wanita yang berasal dari negara Nagon. Jika ada orang yang tahu sedikit saja soal Angel, mereka pasti akan langsung bereaksi. Sayangnya, tidak. Segera setelah itu, para anggota pasukan Rose berpisah untuk memasuki kamp-kamp organisasi di wilayah barat. Bab 2231, Jaga Diri. Harus diakui bahwa pasukan Rose masih memiliki reputasi tinggi di wilayah barat. Selain itu, semua orang tahu bahwa pasukan Rose tidak berpartisipasi dalam perampasan tanah, juga tidak berpartisipasi dalam perselisihan antar kekuatan. Mereka lebih seperti faksi netral, hanya mengandalkan penjualan beberapa intelijen untuk mempertahankan operasi pasukan. Oleh karena itu, banyak pasukan yang ada di wilayah barat ini tidak memiliki kebencian terhadap pasukan Rose. Namun, karena anggota-anggota pasukan Rose semuanya cantik, banyak orang yang mendambakan mereka sejak lama. Akan tetapi, mereka tidak sampai terobsesi dan melakukan hal yang keterlaluan. Karena meskipun pasukan Rose hanya merupakan sebuah tim wanita, mereka telah menjadi pahlawan sejak zaman kuno. Jika pasukan Rose membutuhkan bantuan, ada banyak pasukan lainnya yang mau membantu mereka.
Kekuatan ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Nona Jasmine, akhirnya kita bertemu juga. Akhirnya kita bertemu juga. Di dalam kamp, terdapat keluarga yang beranggotakan lebih dari 20.000 orang. Saat ini, seorang pria parubaya tersenyum pada Jasmine. Ketua sudah terlalu sungkan. Hari ini, aku tidak datang ke sini untuk hal lain. Aku hanya dipercayakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan. Jasmine tersenyum tipis dan tidak meminum teh yang disajikan, melainkan berkata sambil sedikit tersenyum. Nona Jasmine, silakan katakan saja. Pria paruh baya itu segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Jasmine langsung mengatakannya. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita hamil dari negara Nagon tersesat di wilayah barat. Sekarang, suami wanita itu ada di sini. Aku harap orang-orang dari wilayah barat bisa menyerahkan wanita itu. Tentu saja, orang yang meminta kita untuk mengirimkan pesan juga mengatakan tidak akan memberikan bayaran yang mengecewakan. Jasmine mengatakan maksud kedatangannya sambil tersenyum. Seorang wanita dari negara Nagon? Bahkan wanita hamil? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Setelah itu, dia menjawab sambil menggeleng. Melihat tatapan pria itu, Jasmine mengangguk dan bertanya. Apa ketua pernah mendengar kabar tentang wanita itu? Mereka yang bisa memberikan informasi juga akan mendapatkan bayaran yang besar. Pria paruh baya itu mengibaskan tangannya, lalu berkata, kami tidak bisa menerima bayaran ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jasmine menatap pria paruh baya itu selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku kesini untuk mengantarkan pesan. Lain kali, mungkin majikan kita yang akan datang ke sini dengan membawa orang. Mendengar apa yang dikatakan Jasmine, pria paruh baya itu sedikit tertegun, lalu bertanya, Nona Jasmine, apa maksudmu? Maksudku suami dari wanita negara Nagon ini memiliki kekuatan yang besar. Kalau dia tidak dapat menemukan istrinya, dia mungkin. Jasmine tidak menyelesaikan perkataannya, tapi dia berpikir bahwa pria paruh baya ini pasti mengerti maksudnya. Benar saja, seketika pria itu tertegun sejenak, lalu tertawa dengan keras. Nona Jasmine, kamu bilang dia mungkin. Dia mungkin apa? Apa dia bisa menyerang kami? Atau dia ingin menyerang seluruh wilayah barat? Haha! Pria paruh baya itu mengerti bahwa kedatangan Jasmine kali ini sepertinya untuk bertanya dengan lembut dulu, baru mengancamnya dengan kasar. Jika negosiasi gagal, apa mereka akan memulai peperangan? Dia juga mulai mengerti bahwa sepertinya masalah kehancuran 5 kamp berhubungan dengan masalah ini. Namun, bukankah orang itu agak terlalu naif? Apakah dia mengira wilayah barat yang besar ini mudah dihancurkan begitu saja? Soal itu, aku tidak tahu. Jasmine hanya tersenyum tipis dengan raut canggung. Oke, kalau begitu biarkan dia datang. Ada begitu banyak kekuatan di wilayah barat. Mereka semua telah berkembang di sini selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang pernah berani berperang melawan seluruh wilayah barat. Aku ingin melihat orang hebat mana yang berani berbicara dengan arogan seperti itu. Pria paruh baya itu tertawa dengan raut merendahkan. Kalau ketua berkata demikian, berarti masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Jasmine sedikit mengernyit, lalu bertanya sambil menatap pria paruh baya itu. Benar, kamu bisa menyampaikan pesanku padanya. Kalaupun istrinya ada di tempatku, aku juga tidak akan menyerahkannya. Kalau dia benar-benar punya nyali, coba saja serang wilayah barat. Hahaha, sepertinya nanti dia yang akan mengompol karena ketakutan. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya sambil tertawa, lalu mengeluarkan perintah pengusiran. Mendengar pria paruh baya itu berkata demikian, senyuman Jasmine menghilang perlahan-lahan. Karena ketua berkata demikian, kalau begitu aku akan menyampaikan pesan yang sebenarnya dari orang itu. Antar istrinya kembali sebelum jam 5. Dengan begitu, masalah ini bisa selesai sampai di sini.
Kalau kalian tidak mengantarkan kembali istrinya, wilayah barat akan berada dalam kekacauan. Ucapan Jasmine terdengar sangat serius. Namun, setelah pria paruh baya mendengar hal ini, dia malah tersenyum makin meremehkan. Baiklah, aku ingin lihat siapa yang bisa mengacaukan wilayah barat. Hahaha. Pria paruh baya itu berkata dengan nada menghina. Oke, kalau begitu ketua yang memintanya sendiri. Jasmine mengangguk, lalu langsung berbalik dan berjalan keluar. Hei, aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Hanya seorang wanita dari negara Nagon, kenapa aku tidak dapat menemukannya? Kalau tidak, aku pasti akan melayaninya hingga dia puas. Pria paruh baya itu menatap punggung langsing Jasmine dan terus mengusap selangkangannya. Percakapan antara Jasmine dan pria paruh baya itu tersebar ke banyak tempat. Semua anggota pasukan Rose diberangkatkan. Ada ratusan pasukan di wilayah barat mulai dari yang besar hingga yang kecil, tidak ada satu pun dari mereka yang tertinggal. Mereka semua menyebarkan berita kepada satu sama lain. Namun, baik pasukan dengan anggota hampir 100.000 orang atau pasukan kecil yang hanya ada beberapa ribu orang, sikap mereka sangat konsisten. Terlepas dari mereka melihat wanita negara Nagon itu atau tidak, mereka tidak akan menyerahkannya. Bukan karena apa-apa, semua ini hanya karena mereka tidak senang dengan negara Nagon. Mereka pun mengungkapkan isi pikiran mereka dengan kalimat yang singkat. Mengenai akan berperang dengan wilayah barat atau tidak, Valentino bisa melakukan apapun yang dia mau. Di antara kedua belah pihak, bisa dikatakan negosiasi telah gagal. Agar tidak membuat Valentino bertindak impulsif, Rose tidak memberitahu Valentino mengenai sikap semua pasukan di wilayah barat untuk saat ini. Rose harus menunggu bersama dengan Valentino sampai jam 5 sore. Jika sudah jam 5 dan Valentino belum melihat Angel, masalah ini akan benar-benar tak tertahankan lagi. Pukul 4:30 sore. Semua pasukan di seluruh wilayah barat pada dasarnya telah mendapatkan kabar ini dan juga telah menerima pesan dari pasukan Rose. Seketika seluruh wilayah barat menjadi ramai. Meskipun mereka tidak menganggap serius pesan pasukan Rose, bagaimanapun juga berita hancurnya 5 kamp adalah fakta. Oleh karena itu, mereka tetap harus membahas tindakan pencegahan. Puluhan ketua kamp berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Coba katakan, apa ide kalian? Seorang pria yang sedikit lebih tua bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Puluhan orang yang ada di bawah podium juga ada yang lebih tua daripada pria paruh baya itu. Namun, di wilayah barat, status tidak dibagi berdasarkan usia. Siapapun yang memiliki lebih banyak orang dan senjata, statusnya akan lebih tinggi. Orang yang kuat akan dihormati, seperti itulah hukumnya. Ide apa lagi memangnya? Suami dari wanita negara Nagon ini pasti memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan, dia tidak mungkin bisa menghancurkan 5 kamp dengan secepat ini. Tapi di wilayah barat yang luas ini, tidak hanya ada 5 kamp itu saja. Bab 2232, mengenali kenyataan. Mereka saling menimpali perkataan setiap orang. Benar, dia memang cukup hebat. Tapi dia tidak mungkin bisa menyinggung seluruh wilayah barat. Bukankah orang-orang negara Nagon begitu sombong? Tapi setiap tahun kita bisa membunuh ratusan prajurit perbatasan mereka. Hasilnya bukankah mereka bahkan tidak berani berkutik sama sekali? Hahaha. Mulai terdengar suara terbahak-bahak ketika mereka sedang berbicara. Tatapan dan nada bicara mereka dipenuhi dengan penghinaan. Di mata mereka, negara Nagon bukanlah apa-apa. Negara Nagon memang telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, tapi memangnya kenapa? Apakah negara Nagon bisa menjatuhkan bom nuklir di wilayah barat? Jika seperti itu, sepertinya federasi tidak akan melepaskan negara Nagon dengan mudah, bukan? Terus terang saja, negara Nagon harus memperhatikan banyak pengaruh ketika bertindak dan berbicara, juga harus dikendalikan oleh federasi. Namun, pasukan dan bandit tanpa majikan di wilayah barat tidak terikat oleh aturan apapun, jadi mereka berbicara dan melakukan apapun yang mereka inginkan.
Mereka hanya perlu memastikan bahwa mereka dapat bertahan hidup di tempat yang kacau ini. Lagi pula, di 3 tempat ini, tidak peduli pasukan negara mana yang ingin menginjakkan kaki, mereka pasti akan dikecam oleh negara lain. Hal ini bukanlah permainan anak-anak. Tempat ini merupakan lingkungan yang melahirkan kelompok pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya kalian semua bermaksud mengabaikannya? Pria paruh baya yang memimpin bertanya dengan pelan setelah mendengarkan perkataan semua orang. Tentu saja. Kenapa harus memedulikannya? Dia hanya orang lemah dari negara Nagon. Apa kita harus mendengarkan perkataannya? Dia tidak menganggap wilayah barat, bukan? Seorang pemuda mendengus dingin, lalu segera membantah. Pria paruh baya yang duduk di tempat pemimpin mengangguk lebih dulu, lalu sedikit mengernyit. Kurasa tidak perlu bertengkar hebat hanya demi seorang wanita. Kalau perang, pasti akan ada korban jiwa. Nantinya bukankah kita para pasukan kecil yang akan menjadi korban? Apa kalian benar-benar berpikir kalau ketua Negan akan sembarangan menyuruh orang-orangnya berperang? Saat pria paruh baya mengatakan ini, semua orang langsung terdiam. Jika ada perang, sudah pasti kekuatan kecil yang akan dijadikan korban. Karena kekuatan kecil tidak memiliki hak untuk bersuara, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dengan patuh. Hal ini juga merupakan situasi yang membuat mereka tidak berdaya. Hal yang terpenting adalah mereka tidak melihat angel. Mereka sama saja dengan menanggung hukuman untuk orang lain. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka juga diam-diam berubah pikiran dan merasa bahwa itu tidak sepadan. Meskipun kita membunuh mereka semua, tetap akan ada korban di pihak kita. Mengenai siapa yang terbunuh atau terluka, sulit untuk memastikannya. Perkataan pria yang memimpin itu kembali disetujui oleh banyak orang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pemuda yang berbicara sebelumnya bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Kalian benar-benar tidak menangkap wanita negara Nagun itu? Pria pemimpin itu mengulurkan tangannya dan mengetuk meja, lalu bertanya sambil melihat semua orang. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi omong-omong, wanita itu sangat cantik. Aku bahkan mengabaikan anggota pasukan Rose, lalu melihat fotonya sekilas. Wow! Benar-benar cantik. Kalau aku menangkapnya, aku harus menikmatinya. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum jahat. Sial! Kamu bahkan ingin melakukan itu pada wanita hamil? Seorang pemuda di sampingnya memarahinya sambil tersenyum. Brengsek! Aku juga bukannya belum pernah melakukannya. Hahaha! Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, selama orang lain tidak memikirkannya, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Pria paruh baya itu melirik semua orang, lalu sedikit mengernyit dan tidak berkata apapun. Lagi pula, orang-orang ini bukan bawahannya, jadi wajar saja mereka tidak akan mendengarkannya. Meskipun mereka benar-benar menangkap angel, sepertinya mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Bagaimanapun, seluruh wilayah barat menanggung masalah ini bersama mereka, jadi akan aneh kalau mereka mau menyerahkannya. Oke, kurasa kita tidak perlu membahasnya lagi. Masalah ini bahkan sudah berlalu selama ini. Tidak peduli siapa yang menangkapnya, wanita dari negara Nagon itu pasti tidak akan selamat. Aku benar-benar tidak percaya. Di wilayah barat, apa masih ada orang baik yang tidak menidurinya ketika melihat wanita? Haha! Setelah pemuda itu selesai berbicara, semua orang langsung menambahkan dan kembali tertawa. Bagaimanapun, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang negara Nagon. Aku belum mencari mereka, tapi mereka sudah datang lebih dulu untuk mencari mati. Kalau memang begitu, kenapa kita masih basa-basi? Lawan saja mereka. Ya, ada 500.000 orang di wilayah barat. Aku ingin melihat apa suami dari wanita negara Nagon itu dapat mengalahkan 500.000 orang atau tidak. Kalau dia bisa mengalahkan 500.000 orang, aku akan berlutut dan memanggilnya kakek. Haha! Ketika semua orang sedang berbicara, mereka tidak merasa tegang sama sekali,
sebaliknya malah menunjukkan raut menghina. Di mata mereka, Valentino tampak seperti sebuah lelucon. Oke, semuanya jangan terlalu khawatir. Selama dia benar-benar berani membawa orang kemari, wilayah barat akan mengerahkan pasukan sesuai dengan jumlah orang yang dibawanya. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka mulai saling berpamitan dan pergi. Pertemuan ini tidak ada gunanya sama sekali. Pada akhirnya, tetap akan terjadi perang. Dalam hati mereka, yang datang hanya seseorang dari negara Nagun. Membunuh Valentino sama mudahnya dengan membunuh ayam. Jadi, mereka tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap, waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Valentino mengambil ponselnya untuk melihat jam. Kamu sudah menyuruh orang untuk menyampaikan waktunya jam 5, kan? Valentino melirik Rose sejenak, lalu bertanya dengan pelan. Rose terdiam beberapa detik, kemudian menganggukkan kepalanya. Tampaknya masalah ini tidak bisa dihindari lagi. Bagus. Sekarang saatnya telah tiba, mereka sudah menunjukkan maksud mereka. Kalau begitu hanya ini satu-satunya jalan. Valentino berkata sambil mengangkat ponselnya dengan pelan. Rose melirik Valentino, kemudian perlahan-lahan berjalan ke depan. Kamu yakin mau melakukan ini? Kamu yakin mau menyerang dengan gegabah seperti ini? Ketika kamu berada di wilayah timur, kamu selalu berpikir jauh ke depan dan bergerak selangkah demi selangkah. Setiap kali bertarung, kamu dapat menukar kerugian terkecil dengan hasil terbesar. Sekarang di mana kepintaranmu itu? Kalau sekarang kamu ingin menyerang, itu hanya akan menambah korban. Saat mengatakan ini, Rose menatap Valentino dengan sedikit kebencian. Sekarang aku tidak punya waktu bergerak selangkah demi selangkah. Bisakah kamu berhenti bicara? Istriku sedang hamil. Sekarang dia berada di tangan penjahat, hidup dan matinya juga tidak diketahui. Tapi kamu malah menyuruhku untuk tenang dan bergerak selangkah demi selangkah. Apa aku punya waktu untuk bergerak selangkah demi selangkah? Hah? Valentino berteriak pada Rose, kemudian sedikit melembutkan nadanya dan berkata, Maaf, tapi kalau kamu adalah temanku, jangan hentikan aku. Rose menatap tajam pada Valentino. Oke, aku tidak akan menghentikanmu, tapi bisakah kamu mengenali kenyataannya? Saat itu, setelah aku kembali dari wilayah timur, aku juga memperhatikan masalah yang ada di wilayah selatan. Bab 2233, aku ingin menyerang wilayah barat. Dalam pertempuran di wilayah selatan, Asosiasi Maple Pavilion sudah mencapai puncaknya dengan 320.000 tentara. Hal-hal itu juga dilakukan olehmu, kan? Tanya Rose dengan pelan. Ya. Jawab Valentino sambil mengangguk. Terus kenapa kalau kamu memiliki 300.000 tentara? Di wilayah barat, setidaknya ada lebih dari 450.000 orang, bahkan 500.000 orang. Bagaimana kamu akan mengatasi selisih 200.000 orang itu? Ini 200.000 orang, bukan 200.000 dolar Uria. Apakah kamu mengerti? Sebagai manusia, kita harus tahu caranya mengenali kenyataan. Saat Rose sedang mengucapkan kata-kata ini, tatapannya menunjukkan bahwa dia merasa Valentino terlalu percaya diri. Kenyataan? Kenyataannya adalah, sebagai Panglima Bintang 3 di negara Nagon, aku langsung mengendalikan wilayah selatan dan wilayah timur, dua zona perang besar ini. Aku bisa mengerahkan 700.000 orang. Begitu ucapan ini keluar dari mulut Valentino, Rose yang selalu sangat tenang seketika tercengang. Kamu, apa katamu? Rose membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Kubilang, aku, Valentino Wijaya, adalah Panglima Bintang 3 di negara Nagon dengan gelar Jenderal Berbintang 3. Aku memegang titah emas Panglima dan memimpin jutaan prajurit. Inilah kenyataannya. Kata Valentino kata demi kata sambil menoleh menatap Rose. Hah! Setelah Rose tersadar kembali, dia tiba-tiba tersentak. Dia baru menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Valentino. Dia selalu mengira bahwa dia sudah memahami Valentino sepenuhnya.
Namun, sampai sekarang, dia baru tahu bahwa kenyataannya tidak begitu. Rahasia yang disembunyikan oleh Valentino sama sekali tidak bisa dilihat oleh siapapun. Di usia 20-an tahun, dia sudah memiliki pangkat Panglima Bintang 3 dan memimpin jutaan prajurit. Hal ini jauh dari menakutkan. Ini seperti fantasi yang sangat mengerikan. Jika ucapan ini keluar dari mulut orang lain, Rose tidak akan percaya. Namun, Valentino sendirilah yang mengatakannya, jadi dia harus percaya. Sekarang, katakan padaku, apa yang namanya kenyataan? Tanya Valentino pada Rose dengan pelan. Rose seketika tidak bisa berkata-kata. Di hadapan seorang Panglima Bintang 3, seorang komandan dengan pasukan berjumlah jutaan orang, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino melirik Rose sekilas, lalu berbalik dan berjalan keluar, bersiap-siap membuat panggilan untuk mengerahkan pasukannya. Kak Rose, dia terlalu kuat deh. Seru Jasmine dengan terkejut sambil melangkah maju dan menutup bibirnya dengan tangannya. Pada saat ini, Jasmine merasa sangat rendah diri di hadapan Valentino. Awalnya, dia bisa bercanda dan sengaja menggoda Valentino. Namun, saat ini, setelah mengetahui identitas Valentino, Jasmine sudah kehilangan keberanian itu. Valentino bukan hanya merupakan pemilik aset triliunan di negara Nagon, tetapi dia juga merupakan penguasa dari 3 wilayah besar, yaitu wilayah selatan, wilayah timur dan segitiga emas. Identitas ini sudah sangat menakutkan. Jika ditambahkan dengan kedudukannya sebagai seorang Panglima Bintang 3, hal ini tidak bisa dibayangkan. Rose menatap bayangan Valentino yang menjauh sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tidak penting di mana seseorang berdiri, yang penting adalah apa yang dia lakukan di posisi itu. Dengan salah satu dari identitasnya saja akan ada banyak gadis hebat yang akan berinisiatif untuk menempel di sisinya. Tapi dia lebih memilih untuk menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Aku tidak tahu apakah itu layak dilakukan atau tidak, tapi setidaknya dedikasinya terhadap cinta sangat langka di dunia ini. Mendengar ucapan Rose, Jasmine terus menganggukkan kepalanya. Valentino berada di posisi tinggi, tetapi dia tidak melupakan istrinya yang sudah melewati kesusahan dengannya. Hal ini menandakan bahwa dia sangat mementingkan hubungannya dengan orang terdekatnya. Di luar ruangan, Valentino mengeluarkan ponselnya, mencari tempat dengan sinyal yang kuat, lalu membuat sebuah panggilan telepon. Panggilan pertama ditujukan pada Reza. Halo? Begitu panggilan itu terhubung, terdengar suara Reza yang agak lesu. Valentino terdiam sesaat, lalu menjawab. Pak Reza, ini aku. Shoot! Valentino bisa mendengar dengan jelas bahwa Reza langsung berdiri. Kemudian, terdengar suara gerakan gelisah dari ujung telepon, seakan-akan ada banyak orang yang berada di sekitar Reza. Bagaimana situasinya? Dalam beberapa hari terakhir, aku tidak berani menghubungimu. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu sudah menemukan Angel? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Aku bisa mengirimkan helikopter untuk menjemputmu pulang. Sebelum Valentino bisa menjawab, Reza terus-menerus berbicara. Bisa dilihat bahwa dia juga merasa sangat gelisah. Valentino meraba ujung hidungnya, lalu menjawab dengan suara rendah. Belum ketemu? Loh, kenapa belum ketemu? Mendengar jawaban Valentino, Reza langsung tercengang, nada bicaranya juga langsung jatuh. Valentino juga mendengar suara helaan napas dari ujung telepon dengan jelas. Sepertinya Hanaga juga sedang bersama Reza. Keadaannya sangat rumit, mari kita bicara lagi saat aku senggang. Sekarang, aku harus mengerahkan pasukan. Pak Reza, tolong beritahu aku nomor telepon zona perang wilayah selatan dan wilayah timur, dong. Aku ingin mengerahkan pasukan. Kata Valentino, lalu dia menanti jawaban Reza. Reza tercengang sesaat, lalu dia bertanya dengan pelan. Untuk apa kamu mengerahkan pasukan? Aku ingin menyerang wilayah barat. Kata Valentino sambil menggertakkan giginya. Reza langsung terdiam.
Suasana di ujung telepon langsung sunyi senyap. Bahkan jika jarum dijatuhkan ke lantai, suaranya juga akan terdengar dengan jelas. Apakah kamu akan menyerang wilayah barat atas nama negara Nagon? Mendengar pertanyaan Reza, Valentino tidak bisa menjawab untuk sementara. Urusan negara bukanlah masalah kecil. Hal apapun yang dilakukan atas nama negara Nagon akan mendapatkan perhatian luas. Bisa dikatakan bahwa jika hal ini dilakukan, dampaknya akan sangat besar. Namun, sekarang, Valentino benar-benar tidak punya pilihan lain lagi. Iya, ada 500.000 tentara di wilayah barat. Anggotaku tidak cukup, jadi aku harus meminjam pasukan. Valentino tetap berbicara dengan jujur setelah dia terdiam sesaat. Valentino, sepertinya hal ini tidak bisa dilakukan. Kamu tahu alasannya, kata Reza sambil menghela napas pelan setelah dia terdiam sesaat. Aku tidak tahu dan aku tidak perlu tahu. Coba katakan saja langsung padaku, apa gunanya identitasku sebagai Panglima Bintang 3 ini? Kepala Valentino berdengung. Api amarah yang sudah dia tahan untuk waktu lama mulai meledak lagi. Valentino, tenang dulu, hal ini benar-benar tidak sesederhana itu. Kalaupun aku setuju, Pak Julio juga tidak akan setuju, kata Reza dengan rasa bersalah. Hei, artinya yang disebut Panglima Bintang 3 hanyalah sebuah nama, ya? Artinya, aku pergi keluar untuk membela negara, hingga anggota keluargaku terlibat, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatanku untuk menuntut keadilan. Artinya, sebagai Panglima Bintang 3 negara Nagon, saat keluargaku dianiaya, aku harus menahan diri seperti seorang pengecut. Suara Valentino makin keras, hingga akhirnya dia sudah meraung. Suaranya yang keras membuat beberapa ekor burung di hutan terbang karena terkejut. Valentino, tenang dulu, bujuk Reza sambil menggertakkan giginya. Sialan, bagaimana aku bisa tenang? Biar ku beritahu, Reza Tandi, dengarkan baik-baik. Bab 2234, aku tidak menerima takdir. Hari ini, kamu bisa membiarkanku mengerahkan pasukan atau aku akan mengundurkan diri dari pangkatku. Kedepannya, aku, Valentino Wijaya, tidak akan berhubungan lagi dengan negara Nagon. Valentino menggertakkan giginya, kedua matanya memerah. Valentino, kamu masih muda, jangan terlalu sombong, kata Reza sambil menggertakkan giginya juga. Kalau aku tidak sombong, apakah aku masih bisa disebut anak muda? Valentino mendengkus, lalu meraung lagi. Berhenti beromong kosong denganku. Apakah kamu akan membiarkanku mengerahkan pasukan atau tidak? Mendengar ucapan Valentino, Reza pun memarahinya. Valentino, dasar bajingan! Sialan! Aku memang bajingan! Biar ku beritahu kalian semua, saat aku, Valentino Wijaya, bersedia membantu kalian, kalian seperti cangkir yang masih utuh. Tapi, saat aku tidak lagi bersedia melakukannya, kalian akan terjatuh dan akan menjadi tumpukan sampah kaca. Sekarang, dengarkan baik-baik, aku tidak akan melayani kalian lagi. Sialan! Setelah melampiaskan amarahnya, Valentino langsung mematikan panggilan telepon itu. Plak! Valentino menyalakan rokoknya dan mengisapnya 2 kali. Tangannya terus bergetar. Reza sekali lagi membuat Valentino kecewa. Setelah perjalanan jauh selama lebih dari sebulan, dia meninggalkan istri dan anaknya untuk bertempur di medan perang. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai ganti melindungi negara? Dia memiliki pangkat jenderal dan memimpin pasukan berjumlah jutaan orang. Dia juga memiliki aset sebesar triliunan dan merupakan penguasa 4 kota besar. Namun, sekarang, istrinya diculik dan dia malah tidak bisa mengerahkan 1 prajurit pun. Apa gunanya pangkat ini baginya? Untuk apa dia memiliki pangkat jenderal yang berkilauan ini? Apa gunanya dia memiliki antusiasme, ambisi dan kesetiaan dalam hatinya? Aku tahu perbuatanku agak ekstrem. Aku juga tidak ingin berbuat seperti ini,
tapi kalian memaksaku. Valentino menggertakkan giginya dan membuang puntung rokoknya, lalu sekali lagi mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, Reza meneleponnya lagi. Valentino langsung menerima panggilan telepon itu dan bertanya terus terang. Katakanlah, setuju atau tidak. Valentino, kamu bisa melakukannya. Tapi, hal ini akan memakan waktu cukup lama. Perang tidak bisa langsung dimulai. Kali ini, suara Reza terdengar tidak bersemangat, melainkan terdengar memelas. Tapi, sekarang, aku paling kekurangan waktu. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sini. Angel diculik. Aku bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu mau aku bagaimana? Hah? Mata Valentino melotot, suaranya juga bergetar. Tapi ini masalah negara. Valentino, kamu harus... Reza ragu-ragu untuk sesaat, tetapi dia tetap tidak mengatakan bahwa Valentino harus mempertimbangkan keseluruhan keadaannya. Dia takut setelah dia benar-benar mengucapkannya, Valentino akan benar-benar menggila. Pada saat ini, Hanaga mengambil alih telepon itu dan bertanya dengan suara rendah. Valentino, bagaimana situasinya sebenarnya? Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Angel diculik oleh orang dari wilayah barat. Aku sudah bernegosiasi dengan mereka, tapi mereka masih tidak menyerahkan orangnya, jadi aku akan menyerang mereka hingga mereka mau menyerahkan Angel. Sekarang, aku mau mengerahkan pasukan. Mendengar ucapan Valentino, Hanaga terdiam sesaat, lalu berkata, Pak Julio tidak akan membiarkanmu melakukannya. Mendengar ucapan Hanaga, Valentino terdiam. Bahkan Hanaga juga sudah berkata demikian, sepertinya masalah ini sama sekali tidak bisa dirundingkan lagi. Jika tidak, dengan temperamen Hanaga, saat ini putrinya diculik, dia tidak akan menyerah jika ada sedikit saja ruang untuk bertindak. Sedangkan sekarang, bahkan dia juga sudah berbicara seperti itu. Sepertinya Valentino tidak bisa mengandalkan cara ini lagi. Aku mengerti. Jawab Valentino sebelum dia hendak mematikan panggilan telepon ini. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Hanaga dengan terburu-buru. Valentino pun menggertakkan giginya dan menjawab kata demi kata. Kalau negara Nagon tidak membantuku, aku akan menyerang sendiri. Bagaimana orang-orangmu bisa mengalahkan 500.000 orang dari wilayah barat? Seru Hanaga dengan penuh kekhawatiran. Kalau tidak bisa menang pun aku tetap harus bertarung. Kalau tidak, coba beritahu aku, apa yang harus kulakukan? Membiarkan istri dan anakku begitu saja? Membiarkan mereka dicelakai oleh penculik mereka? Teriak Valentino dengan amarah yang menggebu-gebu. Hanaga menunggu Valentino melampiaskan amarahnya, lalu berkata dengan pelan. Valentino, Angel adalah putriku. Di dunia ini, bukan hanya kamu yang mencintainya, tapi aku juga sangat mencintainya. Tapi, setelah sekian lama Angel diculik oleh orang wilayah barat, akhir ceritanya mungkin, aku sudah kehilangan seorang putri. Aku tidak ingin kehilangan seorang putra lagi. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Hanaga seakan-akan langsung menua 20 tahun, bahkan suaranya juga menjadi sangat serak. Valentino hanya terdiam sambil memegang ponselnya, matanya terbelalak. Hanaga menganggap Valentino sebagai putranya sendiri. Pada saat ini, dia juga sudah menerima nasib Angel. Oleh karena itu, dia tidak ingin kehilangan Valentino di wilayah barat lagi. Inilah posisi Hanaga dalam masalah ini. Valentino, ayo pulang. Angel tidak akan menyalahkanmu. Suara Hanaga juga bergetar, dia berusaha keras untuk menahan kesedihan dalam hatinya. Sesaat kemudian, Valentino menggertakkan giginya dan melontarkan 4 kata. Aku tidak akan pulang. Kamu sudah menerima takdir, kalian semuanya bisa menerima takdir. Tapi, aku, Valentino Wijaya, tidak terima. Aku tidak bisa terima. Aku suaminya dan dia adalah istriku. Kita sudah terhubung sebagai suami istri yang resmi.
Kalian semua bisa meninggalkannya, tapi aku tidak bisa. Kalaupun aku harus mati dalam perang, aku juga tidak akan menyesal. Semuanya yang aku lakukan adalah untuk memberikannya kehidupan yang lebih baik. Jadi, aku tidak akan mundur. Saudara-saudaraku sekalian juga tidak akan mundur. Valentino menyelesaikan ucapannya dengan geram, lalu dia segera mematikan panggilan telepon itu dan langsung memblokir nomor telepon Reza. Pasukan negara Nagon tidak bisa diandalkan lagi. Satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan adalah wilayah selatan. Setidaknya, Valentino tidak berjuang sendirian. Dia bukannya tidak memiliki siapa-siapa lagi karena kapanpun dan dimanapun, di belakangnya selalu ada sekelompok saudaranya yang setia padanya. Halo, Kak Valentino. Begitu panggilan telepon tersambung, terdengar suara Chris dari ujung telepon. Chris, aku. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasa ragu karena panggilan telepon ini kemungkinan adalah panggilan telepon yang akan membunuh Chris dan yang lainnya. Dalam pertarungan antara 300.000 orang dengan 500.000 penjahat di wilayah barat, perbedaan kekuatannya sangat besar, sejauh langit dan bumi. Jumlah orang di wilayah barat 2 kali lipat dari mereka. Siapapun tahu bahwa perbuatan ini sama saja dengan cari mati. Kak Valentino, jangan katakan apapun, jangan pikirkan apapun. Katakan saja, apa yang perlu kulakukan? Nada bicara Chris rendah. Dia juga tidak banyak tanya dan langsung menanyakan niat Valentino. Mereka berjumlah 500.000 orang. Kata Valentino sambil menggertakkan giginya dan meraba hidungnya. Kami tidak takut. Kata Chris tanpa ragu. Kalian mungkin bisa mati. Kata Valentino lagi. 18 tahun kemudian, kita akan menjadi pahlawan. Di kehidupan berikutnya, aku, Chris Nagasan, akan tetap menjadi saudaramu. Jawab Chris lagi tanpa ragu sama sekali. Valentino meraba keningnya sambil menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, dia menggertakkan giginya sambil berkata, kalau begitu, kemarilah. Besok, sebelum matahari terbit, 300.000 prajurit akan tiba sesuai jadwal. Kak Valentino, tunggu aku. Seusai berbicara, Chris langsung mematikan panggilan telepon itu. Bab 2235, meninggal tanpa penyesalan. Valentino meletakkan ponselnya, lalu memandang hutan di hadapannya dengan bengong. Terkadang, matanya memerah. Terkadang, dia tersenyum lega. Kapanpun itu, Chris, Mario dan yang lainnya tidak akan meninggalkannya. Baik benar maupun salah. Sukses maupun gagal, tidak peduli sesulit apapun jalan di depan mereka, selama Valentino memberi perintah, mereka tetap akan datang padanya. Mereka tidak akan meninggalkan Valentino selamanya, sebagaimana Valentino tidak akan meninggalkan Angel selamanya. Dengan adanya saudara-saudara seperti ini, bahkan jika Valentino meninggal pun dia akan meninggal tanpa penyesalan. Namun, meskipun persahabatan sangat berharga, mereka tetap harus menghadapi kenyataan. Chris dan para prajurit Maple Pavilion bisa datang ke sisi Valentino tanpa takut mati. Namun, bagaimana mungkin Valentino benar-benar menarik mereka ke lubang api ini? Oleh karena itu, Valentino setidaknya harus memikirkan cara untuk mengatasi selisih anggota sebanyak 200.000 orang itu sebisa mungkin. Di dalam ruangan. Setelah Valentino menyelesaikan panggilan teleponnya dan kembali ke ruangan, dia melihat Rose. Aku ingin menggunakan relasi pasukan Rose untuk membantuku mencari beberapa pasukan tentara bayaran terpisah. Imbalannya terserah mereka. Kata Valentino dengan terus terang sambil menatap Rose. Pasukan tentara bayaran itu pada dasarnya adalah kekuatan wilayah barat. Kalau kamu berperang dengan wilayah barat, mereka pasti akan memihak pada wilayah barat. Bahkan kalau benar-benar ada pasukan tentara bayaran yang terpisah pun, apakah kamu tenang membiarkan orang-orang ini berdiri di antara tim kamu? Ucapan Rose membuat Valentino terdiam. Karena Valentino tidak berbicara, Rose berinisiatif untuk bertanya lagi. Tidak cukup orang? Ya.
Jawab Valentino dengan jujur sambil menganggukkan kepalanya. Aku tidak berani menjamin hal lain, tapi 832 anggota pasukan Rose, termasuk aku, akan hadir. Kata Rose dengan tenang dan tegas sambil berdiri di tempatnya. Valentino sontak mendongak untuk menatap Rose. Dia merasa sangat terharu. Jangan memandang rendah wanita. Semua anggota pasukan Rose pandai bertarung. Meskipun mereka lebih mahir dalam pembunuhan, mereka juga bisa menggunakan senjata api. Kata Rose dengan tenang sambil memanyunkan bibirnya. Tidak, aku tidak membutuhkan kalian. Valentino merasa terharu, tetapi dia tetap melambaikan tangannya untuk menolak. Kenapa? Tanya Rose sambil mengernyit. Jelas-jelas sudah tahu akan mati, kalian tidak perlu ikut. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku karena aku menyelamatkanmu saat itu, jangan ikut. Kalau kami mati dalam pertempuran, kuburkanlah aku dan saudara-saudaraku bersama. Valentino duduk di kursi sambil berbicara tentang kematian, tetapi raut wajahnya tidak berubah, seakan-akan dia sudah siap untuk mati dalam pertempuran ini. Kamu! Rose membelalakan matanya, dia tidak menyangka bahwa Valentino ternyata begitu keras kepala. Seorang komandan tidak seharusnya memiliki sifat seperti ini. Melakukan sesuatu secara impulsif adalah pantangan terbesar bagi seorang komandan militer. Namun, Rose tahu bahwa Valentino memiliki alasan untuk berbuat seperti ini. Berjanjilah padaku, kata Valentino dengan suara rendah pada Rose. Rose terdiam sesaat, lalu mengangguk sambil berkata, Baik, terima kasih. Setelah Valentino berpesan tentang hal ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit lebih santai. Bahkan hal kemudian juga sudah dipesankan, bagaimana mungkin dia tidak merasa santai? Memulai perang dengan wilayah barat memang merupakan sebuah jalan buntu dengan harapan tipis untuk kembali. Valentino juga tidak berencana untuk berbalik lagi. Jika dia tidak melihat Angel, dia akan berperang mati-matian. Apalagi yang ingin kamu pesankan? Katakanlah sekaligus, kata Rose pada Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya secara perlahan, lalu menertawakan dirinya sendiri sambil berkata, Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa bersalah pada kalian. Awalnya, aku ingin membantu pasukan Rose untuk menjadi berkuasa di wilayah barat, tapi sekarang sepertinya hal ini sudah tidak mungkin terjadi. Awalnya, pasukan Rose juga hanya merupakan kekuatan netral dan tidak pernah campur tangan dalam pertempuran antara pasukan manapun. Namun, setelah kejadian ini, hal pasukan Rose membantu Valentino pasti akan terungkap. Pada saat itu, pasukan Rose akan menjadi musuh seluruh wilayah barat. Posisi mereka pasti akan sangat berbahaya. Kedepannya, kalau pasukan Rose tidak bisa menetap di wilayah barat, pergilah ke negara Nagon. Pergilah ke tempat bernama Kota Neo atau ke perairan keluarga Wijaya di Kota Kama. Bawa benda ini, akan ada orang yang melakukan pengaturan untuk kalian. Setidaknya keamanan kalian akan terjamin. Valentino meraih ke arah lehernya dan melepaskan liontin gioknya. Tidak, simpan saja. Sikap Rose sangat keras, dia langsung mendorong liontin giok itu. Valentino terdiam sesaat, lalu menggeleng sambil berkata, Kalau begitu, aku akan memberitahu mereka. Saat kalian pergi, sebut saja namaku. Rose menatap lekat-lekat ke arah Valentino. Pada saat ini, tiba-tiba muncul rasa sedih dalam hatinya. Pada saat itu, kenapa kamu menyelamatkanku? Tanya Rose sambil tiba-tiba menoleh ke satu sisi dan memandang ke kejauhan. Valentino terkekeh, tetapi dia tidak berniat untuk menjelaskan apapun. Dia malah berdiri dan berjalan keluar. Pada saat ini, hari sudah menjelang malam. Dengan kecepatan Chris dan yang lainnya, mereka seharusnya bisa tiba dalam waktu sekitar 10 jam. Keesokan harinya, wilayah barat akan menyambut peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 300.000 prajurit Maple Pavilion akan melawan 500.000 penjahat wilayah barat. Selama puluhan tahun, tidak pernah terjadi kerusuhan besar yang melibatkan 800.000 orang.
300.000 orang melawan 500.000 orang, hal ini layaknya usaha yang sia-sia. Tetapi Valentino tidak akan mundur. Pergilah, akan segera ramai di sini. Setelah pertempuran berakhir, kirimkan orang kemari. Mudah-mudahan, pada saat itu, kita masih punya kesempatan untuk berbicara. Valentino membelakangi Rose dan menunjuk ke arah mobil mereka. Di belakang Valentino, Rose terdiam sesaat, lalu dia langsung melangkah ke arah mobil. Sedangkan setelah Rose naik mobil, dia turun dari mobil lagi dan membuka bagasi mobil. Aku hampir lupa. Ini milikmu, kan? Tanya Rose sambil membawa sebuah tas kain hitam pada Valentino. Apa itu? Tanya Valentino sambil agak mengernyit. Kemudian, dia mengambil tas kain hitam itu. Begitu Valentino membukanya, dia seketika tercengang. Kemudian, Valentino seperti menggila, dia tanpa hentinya mengeluarkan barang-barang dari dalam tas itu. Ada sebilah pisau, sebuah pistol kecil yang bagus, ada juga beberapa benda seperti kartu bank dan semacamnya. Namun, benda-benda ini dilemparkan Valentino ke satu sisi. Sampai setelah Valentino merogoh ke dasar tas kain itu dan mengeluarkan sebuah buku harian, dia baru seketika tersenyum lebar. Masih ada! Ternyata masih ada! Di mana kamu menemukannya? Sudah lama sekali aku mencarinya. Pada saat ini, Valentino sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menahan dirinya dari melemparkan pertanyaan terus-menerus pada Rose. Kamu juga hebat sekali, berani sekali meninggalkan barang-barangmu di hotel. Apakah kamu tidak mengetahui tingkat keamanan di sini? Kalau orang-orangku telat sedikit saja, kamu benar-benar tidak bisa menemukan benda-benda ini lagi. Kata Rose dengan cuek sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Terima kasih. Valentino mengucapkan terima kasih berulang kali. Untuk menemukan benda ini, dia sudah membunuh banyak orang. Rose membungkukkan badannya secara perlahan dan memungut sebilah pisau baja dari tanah, lalu mengamatinya dengan saksama. Pisau ini! Rose agak mengernyit, sorot matanya juga tampak ragu. Melihat ekspresi Rose yang agak aneh, Valentino langsung bertanya. Ada apa? Pisau ini? Rose mengamati pisau itu berulang kali dengan saksama, lalu bertanya. Dari mana kamu mendapatkan pisau ini? Bab 2236, dia. Mendengar pertanyaan Rose, Valentino merasa agak aneh. Mengapa sepertinya Rose mengetahui pisau ini? Otak Valentino berputar dengan cepat. Tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaan Rose. Valentino menyimpan kembali buku harian itu, lalu menatap Rose sambil bertanya. Kenapa? Apakah kamu mengenalnya? Rose mengernyit, tangan kirinya memegang gagang pisau itu dan tangan kanannya mengelus tubuh pisau itu. Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Melintas kebingungan bercampur dengan keraguan di sorot mata Rose. Dia merasa bahwa dia pasti pernah melihatnya, jadi benda itu seharusnya bukan benda biasa. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa mengingatnya. Perasaan seperti ini membuatnya sangat sengsara. Valentino malah merasa agak lucu. Benda itu hanyalah sebilah pisau, di mana Rose pernah melihatnya. Sekarang, informasi internet sudah sangat canggih. Mungkin kamu pernah melihat gambar yang serupa, deh. Valentino melambaikan tangannya, dia sebenarnya tidak terlalu peduli. Tidak, hal ini tidak akan sesederhana itu. Pisau ini, mungkin berhubungan dengan wilayah barat. Ucapan Rose selanjutnya membuat Valentino kembali tercengang. Valentino bisa merasakan bahwa kualitas dan proses penempaan pisau ini memang sangat tidak biasa, tetapi tidak lebih dari itu. Evan hanyalah seorang pemilik kedai mie yang telah tinggal di kota Neo seumur hidupnya. Setidaknya, Valentino sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan dia selalu menjaga kedai mie kecil di tempat itu. Dia bekerja sendirian dari matahari terbit hingga matahari terbenam, mengendarai motor roda 3 untuk pergi membeli sayuran di pasar sayur.
Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan wilayah barat? Valentino terdiam sesaat, lalu menggeleng sambil berkata, "Seharusnya tidak. Coba lihat, detail bentuk gagang pisau ini adalah gaya penempaan wilayah barat. Selain itu, ini seharusnya adalah gaya penempaan dari dulu karena sekarang jarang ada orang yang menggunakan senjata dingin, semuanya menggunakan senjata tempur jarak dekat." Gumam Rose dengan pelan sambil menunjuk gagang pisau itu pada Valentino. "Maksudmu, pisau ini mungkin berasal dari wilayah barat. Selain itu, pisau ini mungkin adalah produk wilayah barat dari masa senjata tempur jarak dekat?" Valentino agak mengernyit, dia juga mengambil pisau itu untuk mengamatinya. Rose mengulurkan tangannya untuk menyentuh bilah pisau itu dan dia pun langsung tersentak. Dia melihat jarinya, ternyata jarinya sudah terluka dan berdarah. Bilah pisau setajam ini benar-benar sangat langka. Pisau ini memang sangat tajam. "Kamu baik-baik saja, kan?" tanya Valentino sambil melirik sekilas ke jari Rose. "Tidak apa-apa." Rose mengusap jarinya dengan santai, lalu mengalihkan pandangannya secara perlahan. Rose menghela napas pelan, lalu menatap Valentino dan bertanya, "Maaf, aku benar-benar tidak ingat, dari mana kamu mendapatkan pisau ini?" Valentino terdiam sesaat sebelum menjawab dengan jujur. "Di negara Nagon, aku sering pergi makan di sebuah kedai mie. Pisau ini diberikan padaku oleh pemilik kedai mie itu." Mendengar ucapan Valentino, Rose kembali menatap Valentino dengan tatapan terkejut. Sulit dibayangkan, dengan identitas Valentino, dia bisa pergi makan di kedai mie? Jarang sekali ada orang yang sudah sangat kaya, tetapi tidak menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. "Paman Evan juga memberitahuku bahwa dia menungguku membawa Angel pergi makan mie di sana. Dulu, aku tidak punya apa-apa. Aku seperti seekor anjing telantar. Kedai mie itu adalah tempat aku berkencan dengan Angel untuk pertama kalinya. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, kami juga makan mie di sana." Valentino menyimpan pisau baja itu dengan tatapan yang penuh akan nostalgia. Rose bisa melihat dengan jelas saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, ada kehangatan yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Melihat sorot mata Valentino, tanpa disadari, Rose bergumam pada dirinya sendiri. "Sungguh membuat orang iri." Valentino tersadar, dia pun bertanya pada Rose. "Apa?" "Tidak apa-apa." Rose menggelengkan kepalanya dengan pelan, lalu berkata, "Aku hanya merasa bahwa aku ingin sekali bertemu dengan Angel. Aku ingin melihat secantik dan sehebat apa dia, hingga bisa membuatmu berjuang sekeras ini." Seulas senyuman hangat tersungging lagi di bibir Valentino. "Dia mungkin bukan gadis tercantik di dunia, tapi di hatiku, dialah yang tercantik. Selain itu, tanpa dia, aku tidak akan berada di tempatku hari ini." Valentino menggelengkan kepalanya, lalu memungut semua barangnya dan berjalan menuju kamar. Rose berdiri di tempatnya untuk sesaat, lalu tiba-tiba mengikuti langkah Valentino sambil bertanya, "Bisakah kamu menceritakannya padaku?" Valentino menghentikan langkahnya dengan bingung, lalu berbalik untuk menatap Rose. Aku belum pernah menjalin hubungan percintaan, jadi aku ingin mendengar cerita kalian. Kalau boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa." Rose memalingkan wajahnya dengan malu untuk menyembunyikan kecanggungan dalam tatapannya. "Kalau begitu, biar aku ceritakan padamu." Valentino tersenyum. Membagi kebahagiaannya dengan orang lain tentu saja akan melipat gandakan kebahagiaan itu. Hal terpenting adalah Valentino tidak tahu apakah besok, setelah perang itu, dia bisa kembali atau tidak. Oleh karena itu, membagikan ceritanya sebelum pertempuran juga merupakan sebuah kesenangan baginya. "Oke, tunggu aku 2 menit." Rose menganggukkan kepalanya. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuat pengaturan untuk bawahannya. Pada saat ini, segalanya sudah dimulai. Hal yang bisa Valentino lakukan hanyalah menanti Chris membawa orang padanya. Hal ini membutuhkan sebuah proses. Selain itu,
beberapa jam terakhir ini adalah waktu luang terakhir bagi Valentino. Besok, setelah pertempuran dimulai, apapun hasilnya, dia mungkin tidak akan memiliki waktu luang seperti ini lagi. Malam tiba dan menyelimuti wilayah barat secara perlahan. Cahaya lampu dari berbagai kekuatan di wilayah barat juga menyala. Di dalam ruangan, cahaya redup menerangi wajah Valentino dan Rose. Valentino menceritakan segala hal tentang Angel dan dirinya pada Rose, tetapi sebenarnya dia seperti sedang mengenang kembali kenangan itu. Terkadang, dia tersenyum, tetapi terkadang, raut wajahnya menjadi dingin. Sedangkan Rose tetap diam, dia hanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana hatinya juga ikut bergejolak dengan kata-kata Valentino. Dia tidak berani percaya bahwa jalan percintaan Valentino dan Angel ternyata begitu susah dan bergelombang. Dia hanya bisa menghela napas, takdir selalu mempermainkan manusia. Kamu bertanya padaku kenapa aku berjuang sekeras ini untuknya. Mungkin karena ucapannya yang tajam dan hatinya yang lembut selama 3 tahun, karena dia tidak pernah pergi dan tidak pernah menyerah selama 3 tahun. Mungkin karena saat aku terkena gejala yang tersisa di kepalaku dan tidak bisa menjaga diriku sendiri, dia menggunakan bahunya yang lemah untuk melindungiku dari angin dan hujan. Karena dia adalah seorang murid yang pintar, tapi malah harus bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil demi penyembunyian identitasku. Dia ditindas oleh bosnya, dipukul dan dimarahi oleh istri bosnya, hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membelikanku mainan yang kuinginkan. Karena dia mencari nafkah dengan susah payah denganku, tidak pernah membiarkanku kelaparan atau kedinginan. Tapi, saat cuacanya dingin, dia malah tetap mengenakan pakaian tipis. Karena saat aku jatuh demam di tengah malam dan dia tidak bisa meminjam mobil listrik, dia menggendongku di punggungnya dan berjalan selangkah demi selangkah ke klinik. Dalam perjalanan, dia terjatuh beberapa kali hingga tubuhnya penuh akan luka dan memar, tapi dia tidak membiarkanku terluka sedikit pun.